Unyil, Kengkong. Bahwa saya pernah mewawancarai Anda ketika saya menjadi wartawan kriminal di tahun 2001 dulu. Sampai yang saya masih ingat bahwa ente bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kayaknya ente pertama kali bilang itu di depan saya. Jujur, ketika saya mendengarkan itu, hati saya itu berontak, tidak terima, Beb. Selamat datang di channel ADJ. Cepat atau lambat, bangsa Indonesia akan mengubur dalam-dalam orang-orang yang mengaku paling beragama dan paling mencirikan Nabi Muhammad. Tetapi semua apa yang dilakukan dan diucapkan sama sekali tidak merepresentasikan itu semua. Ucapan rasis, provokatif dan fitnah yang selalu keluar dari mulut kotornya, membuat bangsa yang sangat terhormat ini menjadi rasis. Menipu umat dengan jubah agamanya, meracuni anak bangsa dengan pola doktrinisasi ajaran rasis yang menipu. Bangsa yang besar dan terhormat ini akan menjadi kerdil dengan ulah para penumpang gelap bergaya bunglon bersifat munafik. Bagaimana kemudian orang yang dari mulutnya sering menghina, mencaci maki, provokatif, memecah belah umat, kemudian disebut sebagai ulama besar, imam besar? Hehi, hanya otak sengkleklar yang bisa menerima semua itu. Masih segar rasanya Rizik Syihab menghina panutan warga NU, guru bangsa, inspirasi ulama Nusantara yang sangat dihormati dan dimuliakan dengan ucapan buta mata buta hati. Itulah si Rizik Syihab yang dulu banyak orang masih menaruh hormat karena dikira masih keturunan Nabi. Dinya, walaupun ada rasa tidak terima atas hinaan itu, Indonesia lebih memilih diam. Lain dulu lain sekarang. Kalau dulu si Rizik Syihab dengan jumawanya petantang-tantang, dengan arogansi menjajah prinsip Nusantara, itu karena ada dogma privilege cucu Nabi dalam dirinya. Nah untuk saat ini, saran saya mending kamu Rizik banyak berdiam diri di rumah menikmati sisa-sisa umur di negeri yang indah ini. Jangan banyak berular, karena bangsa ini tak akan segan membuatmu tersungkur dalam sejarah hitam. Assalamualaikum Rizik Syihab. Saya Bahril Ulum. Masih ingat dengan saya? Saya yakin Anda sudah lupa. Karena kita pernah ketemu dulu tahun 2001. Ketika itu Anda baru saja mengisi pengajian di sebuah pengajian yang diadakan oleh warga NU. Di situ Anda berpidato berapi-api, berbusa-busa, mengajak orang untuk memerangi kemaksiatan. Bahkan di daerah saya di Kabupaten Tegal ada sebuah objek wisata Guci. Anda mengajaknya untuk memberangus kemaksiatan apa saja yang ada di Guci. Saya salut ketika itu, karena Anda mendirikan FPI dengan tujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. FPI, Front Pembela Islam. Artinya ketika Anda membuat sebuah organisasi Front Pembela Islam, Anda telah menempatkan Islam sebagai agama yang kecil, sehingga Anda perlu membelanya. Islam itu sudah besar, tak perlu Anda bela-bela, sudah besar dengan sendirinya. Tapi nyatanya kemudian Front Pembela Islam itu dihancurkan, dibubarkan oleh pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merestui Anda sesungguhnya. Habib Rizik. Oke, saya panggil Habib saja sekarang. Rizik Syihab, Anda dulu dalam wawancara, ingat nggak? Saya pikir Anda sudah lupa. Saya yakin itu sudah lupa. Karena Anda sama silsilahnya sendiri itu sudah lupa kan? Silsilahnya sendiri kan sudah kacau begitu. Jadi saya yakin Anda sudah tidak ingat bahwa saya pernah mewawancarai Anda ketika saya menjadi wartawan kriminal di tahun 2001 dulu. Ketika itu sebelum saya mewawancarai Anda berpesan kepada saya, tolong jangan bawa-bawa saya ke ranah politik. Tetapi begitu saya mulai wawancara, saya katakan siap, saya tidak akan bawa Anda ke masalah yang Anda inginkan. Nah, begitu saya tanya latar belakang Anda mendirikan FPI, Anda ceritakan, Anda jelaskan dengan berapi-api di tengah panitia yang mengerumuni Anda. Saya sendirian waktu itu sebagai seorang wartawan, tidak ada wartawan lainnya yang mewawancarai Anda. Dan Anda menjelaskan banyak hal tentang amar ma'ruf nahi mungkar, banyak hal tentang ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini. Berapi-api ketika menjelaskan apa yang Anda inginkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Banyak sekali. 1 jam kita pernah ngobrol, saya wawancarai Anda. Dan saya yakin sekali lagi, Anda sudah lupa itu semuanya. Karena sedemikian banyaknya pikiran-pikiran untuk membohongi umat. Mohon maaf, saya tidak sedang menuduh Anda. Tetapi fakta yang berbicara, Anda sendiri banyak membuat pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Nah, sampai kemudian begitu Anda dibebaskan, sekarang aja udah bikin kalimatnya kayak begitu. Rasis itu, Beb.
Itu rasis namanya. Anda bisa mendapatkan sanksi kembali karena dengan rasis mengajak orang untuk membunuh. Coba pikirkan itu kalimatnya. Ada pasukan berani mati, semua orang juga pasukan berani mati. Saya juga pasukan berani mati. Tanpa bergabung di pasukan manapun, semua manusia adalah pasukan berani mati. Kenapa? Kalau Allah sudah menghendaki mati, ya mau tidak mau tetap harus mati. Artinya kamu juga pasukan berani mati. Terus kenapa ente bilang membuat pasukan berani matiin? Itu kan rasis sudah. Rasis, benar-benar rasis. Nah, dulu ketika saya tanya tentang berbagai macam hal, saya masih ingat itu. Begitu saya bawa ke ranah politik, bertanya tentang tanggapan Anda terhadap Presiden Gus Dur setelah lengser waktu itu, ente bilang Gus Dur itu buta mata buta hati. Rasanya kalimat itu sebelum viral di media massa, sebelum media-media lainnya mempublikasikan, sebelum ceramah ente, sebelum ucapan ente buta mata buta hati, saya rasa bahwa ente mengatakan buta mata buta hati Gus Dur itu pertama kali di hadapan saya dan panitia Maulid Nabi waktu itu. Yang maulidnya justru menjadi sebuah acara doktrinasi dan membakar kebencian terhadap tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Sekarang saya tantang Anda, silahkan datang ke rumah saya. Kalau Anda nggak terima dengan apa yang saya katakan ini, boleh saja ente membuat pasukan berani matiin. Saya dimatiin dulu juga nggak apa-apa. Asalkan ente bisa menjawab pertantangan saya. Silakan Anda datang ke rumah saya di Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya wartawan kriminal. Ya, saya wartawan kriminal dengan catatan kalau Anda mau matiin saya, bawa dokumen-dokumen. Satu, bawa hasil lab tes DNA ente. Kemudian bawa silsilah nasab ente yang ternyata kacau balau. Sudah saya jelentrehkan dalam satu video saya, bahwa nasab ente kacau, silsilah ente kacau. Tanggung amat, lu cuma koar-koar bikin pasukan berani matiin. Coba buktikan bahwa ente bisa membuat takdir sendiri, mematikan orang-orang yang sedang mengkritisi tentang keabsahan nasab Pak Alawi. Kami, semua orang yang sedang mengkritisi tentang nasab Pak Alawi, bukan dengan kebencian. Saya tidak benci kepada ente, Beb. Saya tidak benci kepada siapapun, saya tidak benci kepada orang-orang Balawi, saya tidak benci sama sekali. Dan saya jamin tidak ada orang yang sedang mengobarkan kebencian. Kita hanya ingin mengetahui keabsahannya. Karena selama ini kita dibodohi, dibohongi. Katanya keturunan Rasul, ternyata bukan. Kita perlu jujur. Rizik Syihab, kalau ente mau matiin saya, silahkan datang kepada saya. Siapapun lagi mempersekusi saya, silahkan. Saya ada di Buniwah Kerajaan. Ini saya lagi ada di Sungai Kalikalong. Di Kalikalong, Desa Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Cari Bahril Ulum. Ada pasti. Ya, kalau matiin tanggung amat. Jadi silahkanlah. Saya kembali lagi kepada masa lalu. Ketika saya mewawancarai ente, saya bawa ke ranah politik, Anda menjawab berapi-api tentang Gus Dur. Sampai yang saya masih ingat, bahwa ente bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kayaknya ente pertama kali bilang itu di depan saya. Kemudian kalimat buta mata, buta hati itu ente pidatokan kemana-mana. Sehingga akhirnya viral di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Dan setelah saya selesai menyampaikan terima kasih kepada ente atas waktunya untuk wawancara, ente bilang, dasar wartawan, saya sudah bilang jangan dibawa-bawa ke masalah politik, masih aja kok bawa-bawa ke masalah politik. Saya dengan santai dan tersenyum menjawab, salah ente, Beb. Kenapa ente jawab? Harusnya tadi ketika saya bertanya soal politik, ente bilang aja no comment. Jadi saya nggak melanjutkan pertanyaan. Lah ente begitu ditanya satu kalimat, ente jawabannya 10.000 kalimat. Iya, banyak sekali pertanyaan kemudian muncul di pikiran saya untuk saya ajukan, kan? Salah siapa? Kan bukan salah saya, salah ente yang menjawab. Sampai panjang lebar, sehingga akhirnya ada beberapa orang yang mengatakan kaget mendengar kalimat ente tentang Gus Dur itu. Sayangnya dulu ketika saya wawancara ente itu belum seperti sekarang ada medsos. Saya moto ente juga masih pakai Kodak yang pakai kelis itu dulu. Saya cari kelisnya udah nggak ada.
Jadi dokumentasi saya motonya udah nggak ada. Cuma memori saya masih mengingat. Saya pernah wawancarai ente. Dan ente di situ di depan saya mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati. Jujur, ketika saya mendengarkan itu, hati saya itu berontak, tidak terima, Beb. Karena apa? Saya itu juga Banser. Saya anggota Banser. Pengen rasanya waktu itu saya mukul ente, Beb. Beneran. Pengen rasanya saya pukul ente. Cuma sayangnya ketika itu, saya sebagai seorang Banser, sebagai warga NU, betul-betul masih takdim. Ini yang ngomong Habib, keturunan Rasulullah. Kita pada saat itu 2001 masih yakin bahwa semua orang NU itu menganggap Habib itu turunan Rasul. Sehingga apapun yang dikatakannya kita nggak berani untuk membantah. Kalau sekarang ente ngomong di depan saya, wah, udah tak rujak itu. Tenang saja, Beb. Jadi silakan Anda datang kepada saya. Datang kepada saya. Kalau mau matiin saya, silakan datang.